Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syahira dengan NIM 2271201041 dari Prodi Ilmu Perpustakaan, ingin menjelaskan materi tentang AACR 2. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi AACR 2 atau yang disebut juga dengan Anglo-American Cataloging Rules Second Edition, yaitu suatu aturan atau pedoman yang digunakan di dalam dunia perpustakaan untuk mengkatalogkan dan mendeskripsikan bahan-bahan perpustakaan seperti buku, majalah, rekaman, dan bahan-bahan perpustakaan lainnya. Standar ini digunakan oleh perpustakaan di Amerika Serikat, Inggris, dan banyak negara lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari AACR, yaitu bertujuan untuk menyediakan standar yang konsisten dan umum di seluruh dunia untuk katalogisasi bahan perpustakaan. Ini memungkinkan perpustakaan dari berbagai negara untuk berbagi data katalogisasi dan memungkinkan pengguna dengan mudah menemukan bahan yang mereka cari. Selanjutnya kita akan membahas tentang standar pengkatalogan AACR 2, yaitu memberikan aturan-aturan yang sangat terperinci tentang bagaimana mencatat informasi tentang suatu item perpustakaan, termasuk judul, pengarang, penerbit, subjek, dan informasi lainnya. Ini membantu dalam membuat catatan bibliografi yang konsisten dan mudah dimengerti. Di AACR 2 juga memiliki pedoman, yaitu seperti judul, nama pengarang, deskripsi fisik, penerbitan, subjek, bibliografi, bahasa, tanda baca khusus, kode akses, referensi silang, dan catatan khusus. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri AACR 2, yaitu umum. Artinya bahwa peraturan AACR dapat digunakan untuk perpustakaan umum semua ukuran, tapi bukan berarti perpustakaan khusus tidak dapat menggunakannya ya. 2. Terintegrasi. Peraturan standar AACR 2 tidak hanya berorientasi pada bahan pustaka buku, tetapi peraturan AACR juga mencangkup pengkatalogan deskripsi bahan perpustakaan. 3. Fleksibel dalam perannya, memberikan peraturan yang bersifat dan pilihan, artinya digunakan atau tidak digunakan. Perbedaan ruang lingkup AACR 2. Di AACR 2, deskripsi berdasarkan pada elemen ISBD, kelas material, modus penerbitan, tipe deskripsi, pilihan titik akses, bentuk tajuk, rujukan. Sedangkan di RDA berdasarkan pada atribut, entitas, tipe, konten, dan wawancara atau disebut juga dengan karir. Modus pengeluaran tipe deskripsi akses berdasarkan hubungan FBRB serta atribut FRAD. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan deskripsi AACR dan RDA. Pada AACR ada daerah, tajuk, entry nama, pengarang, komponis, rujukan liat, rujukan entry tambahan, deskripsi fisik, sumber utama, judul seragam, catatan, dan GMD. Sedangkan pada RDA yaitu mencangkup elemen titik akses yang diberi kreator, berbagi titik akses, deskripsi wahana atau yang disebut juga dengan karir, sumber preferensi, dan judul preferensi. Selanjutnya yaitu perbedaan AACR 2 dan RDA. AACR 2 terbit hanya dalam versi cetak, dibagi per bab berdasarkan bentuk fisik, bahan perpustakaan, buku, dan rekaman suara. AACR 2 berdasarkan level of description, deskripsi berdasarkan ISBD, bentuk tajuk, reference, atau rujukan. Di RDA memiliki versi online atau interactive tool juga dalam versi cetak. RDA dikembangkan dalam bentuk netral, tidak berdasarkan jenis bahan perpustakaan. RDA berdasarkan core element, serta deskripsi berdasarkan FRBR.
AACR juga mencangkup penggunaan referensi silang untuk membantu pemustaka menemukan materi yang relevan dan katalog perpustakaan. Ini memungkinkan akses yang lebih mudah ke materi yang berhubungan dengan topik atau pengarang tertentu. Sejarah dan perkembangan AACR 2. AACR yang pertama terbit pada tahun 1967. Kemudian AACR 2 terbit pada tahun 1978. Diskusi mengenai revisi AACR 2 dimulai pada tahun 1957. Kemudian AACR 2 direvisi terakhir pada tahun 2002. Joint Sterling Communication atau JSC kembali merevisi AACR 2 pada tahun 2004. Pada April 2005, Joint Sterling Communication atau JSC merevisi gagasan dengan pendekatan yang berganti nama Research Description and Access atau RDA. Kemudian pada tahun 2007, AACR 2 dikembangkan pada tahun 2010, mulai diimplementasikan di Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan di Australia. Sekian penjelasan materi